Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis manajemen bisnis retail pada studi kasus Cik-Cik Style cabang Karanganyar. Dengan anggota yang pertama Bunga Ayu Fitriana, yang kedua saya sendiri Ana Maskanah, yang ketiga Lelatus Safira Ramadhani, dan yang terakhir adalah Enggaria Smita Novitasari. Profil bisnis Cik-Cik Style Karanganyar adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion yang produknya khusus untuk wanita. Cik-Cik melayani pembelian secara eceran dan grosir, serta melayani pembelian secara online melalui aplikasi belanja online Shopee yang dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu untuk produk, Cik-Cik Style Karanganyar menjual produk berjenis barang jadi yaitu baju, celana, jaket, tas, jilbab, sepatu, dan aksesoris lainnya. Cik-Cik ini sudah mengeluarkan brand sendiri dan yang menarik perhatian para remaja. Untuk aspek pemasaran, sasaran pasarannya adalah para remaja hingga dewasa yang berjenis kelamin perempuan, terutama para siswa dan mahasiswi, karena harganya terjangkau dibanding dengan toko retail jenis lainnya. Cik-Cik Style cabang Karanganyar sendiri mempunyai akun sosial media yaitu Instagram dan Shopee yang dapat diakses dengan mudah. Mereka melakukan live Instagram untuk memasarkan produk baru dan juga memposting produk-produk yang mereka jual di Instagram. Analisis pesaing untuk pesaing yang ada di Cik-Cik Style cabang Karanganyar sendiri adalah toko fashion seperti Gavin. Untuk aspek sumber daya manusianya, yang pertama kompetensi. Cik-Cik Karanganyar, para karyawannya sangat berkompetensi. Bila mereka ditanya, mereka langsung bisa menjawab di mana produk tertentu yang harus dijelaskan. Lalu untuk motivasi, kebanyakan dari karyawan Cik-Cik Style Karanganyar, mereka mempunyai motivasi bekerja yaitu adalah untuk mencari nafkah karena sebagian besar para karyawannya adalah lulusan SMA. Untuk loyalitas, banyak sekali karyawan Cik-Cik yang sangat loyal mulai dari awal pertama pembukaan Cik-Cik, mereka sampai sekarang masih bekerja di Cik-Cik Karanganyar ini. Lalu untuk disiplin kerja, mereka terbilang cukup disiplin karena mereka tidak ada kata terlambat atau keterlambatan yang sangat berakibat fatal pada saat dalam proses pekerjaan mereka. Lalu di mana lokasi Cik-Cik? Lokasi Cik-Cik Style cabang Karanganyar berada di Cangakan Barat, Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan kode pos 57716. Lalu untuk tata letak ruangnya bisa dilihat mereka mempunyai 2 lantai. Untuk lantai 1 mereka ada jilbab, daster, blus, kemeja, mukena, dan juga gamis. Lalu untuk lantai kedua mereka ada kaos, celana jeans, sandal, lalu celana, rok, jaket, dan juga tas. Untuk kasirnya mereka berada di lantai 1. Lalu manajemen relasional bisnis. Terkait dengan marketing relationship di Cik-Cik Style cabang Karanganyar, mereka mempunyai strategi yaitu dengan membuat akun Instagram resmi yang dikelola oleh admin Cik-Cik agar pelanggan mudah mencari tahu tentang produk yang akan dipilih. Mereka juga menyediakan layanan kritik dan saran agar dapat mengetahui sejauh mana konsumen puas dalam hal produk yang dijual dan pelayanan yang mereka dapatkan selama berbelanja. Selain itu, Cik-Cik selalu memberikan harga yang dan kualitas yang baik agar konsumen melakukan pembelian ulang. Untuk analisis perilaku konsumen, ada beberapa variabel dalam perilaku konsumen. Yang pertama adalah variabel stimulus. Dilihat dari variabel stimulus, Cik-Cik Karanganyar berhasil memberikan stimulus eksternal melalui banyaknya jenis produk yang dijual, penataan produk yang telah diklasifikasikan atau digolongkan dengan baik, dan ruangan toko yang rapi. Yang kedua, variabel respons. Dilihat dari variabel respons, Cik-Cik Karanganyar berhasil mempengaruhi pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat-lihat produk yang dijual berakhir dengan membeli beberapa produk di Cik-Cik karena tertarik. Yang ketiga adalah variabel intervening. Dilihat dari variabel intervening, motif individu berbelanja di Cik-Cik Karanganyar disebabkan oleh produk atau barang yang dijual di Cik-Cik Karanganyar sangat beragam, modelnya dan menarik, sehingga apa yang diinginkan atau dicari masyarakat tersedia semua. Lalu untuk analisis perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama adalah
Faktor lingkungan. Yang pertama, itu ada budaya. Dilihat dari faktor budaya, yaitu masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Yang kedua, kelas sosial. Masyarakat yang tinggal di daerah lokasi Cik-Cik Karanganyar merupakan masyarakat yang dengan golongan kelas sosial menengah ke atas. Lalu faktor pribadi. Faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk di Cik-Cik Karanganyar adalah karena lokasinya yang strategis, dekat dengan jalan raya, dan kelengkapan seperti variasi produknya yang beragam model, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam memberikan produknya. Harga produknya juga terjangkau sesuai dengan kualitas bahan yang didapatkan. Lalu faktor psikologis. Motivasi yang pertama adalah motivasi. Karena produk yang dijual di Cik-Cik Karanganyar sangat beragam, maka motivasi konsumen ketika ingin membeli produk yaitu disesuaikan dengan selera atau keinginannya. Misalnya, seorang konsumen yang berhijab akan termotivasi untuk membeli jilbab. Lalu persepsi. Cik-Cik Karanganyar memiliki persepsi yang bagus terkait dengan produk yang dijual dilihat dari harga, beragam model, dan juga kualitasnya. Lalu pembelajaran. Konsumen telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan gambaran produk apa saja yang dijual di Cik-Cik Karanganyar dan apakah produknya dapat memberikan kepuasan atau tidak kepada konsumen ketika membeli produk. Lalu kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan harus membeli produk terlebih dahulu agar mendapatkan pembelajaran. Jika konsumen puas dengan produk yang ditawarkan, maka mereka akan membeli ulang. Lalu selanjutnya adalah testimoni customer. Dari testimoni yang telah diberikan customer dapat disimpulkan kritik dan sarannya sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kurang maksimal, terkesan cuek dan juga ramah. Jadi sebaiknya para karyawan dibriefing untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar ramah kepada pelanggan. Yang kedua, tempat parkirnya kurang luas sehingga kalau buat parkir mobil susah. Jadi sebaiknya Cik-Cik Karanganyar memperluas area parkiran. Yang ketiga, pembayaran hanya bisa cash, tidak bisa memakai kartu debit atau kredit. Jadi, sebaiknya melakukan upgrade mengenai sistem pembayaran agar dapat membayar dengan kartu debit atau kredit. Lalu yang terakhir adalah kasir hanya satu sehingga membuat antrian lumayan lama. Jadi, sebaiknya Cik-Cik Karanganyar menambah karyawan dan bagian kasir agar meminimalisir antrian yang lama. Untuk analisis pengelolaan bisnis, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumen. Mereka mempunyai barang kebutuhan pokok dan barang musiman. Lalu pengaturan display penyimpanannya, penempatannya sesuai dengan jenis produk masing-masing. Lalu menandai harga dengan harga produk, yaitu setiap produknya diberikan label harga. Yang selanjutnya adalah pencatatan produk di komputer. Penginputan beberapa banyak jumlah produk yang sudah terjual. Lalu yang terakhir adalah manajemen inventory. Pengecekan dan perhitungan barang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Barang yang tersedia di Cik-Cik Style cabang Karanganyar memiliki berbagai jenis produk seperti baju, celana, rok, jilbab, tas, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk di Cik-Cik Style cabang Karanganyar adalah karena lokasinya yang strategis, dekat dengan jalan raya, dan kelengkapan seperti variasi produknya yang beragam model. Harga produknya juga terjangkau sesuai dengan kualitas bahan yang didapatkan. Selain itu, sebaiknya Cik-Cik Style melakukan evaluasi mengenai kritik dan yang disampaikan customer agar lebih baik dalam strategi pelayanan maupun kualitas toko. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.